melaksanakan kegiatan praktikum, pastikan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Dengan menggunakan masker, 2. Jaga jarak minimal 1 meter, 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, 4. Tidak menyentuh mata dan mulut dengan tangan, 5. Tidak melepas masker selama kegiatan praktikum di laboratorium atau lapangan berlangsung. Perkenalkan, nama kakak Afifah Wiramadhani, NIM H0718005, Prodi Agroteknologi Angkatan 2018. Saya sebagai koas akan menemani adik-adik dalam praktikum kali ini, yaitu duduk daun atau filotaksis. Setelah melaksanakan praktikum kali ini, adik-adik diharapkan dapat mengenal dan memahami variasi duduk daun. Kedua, adik-adik diharapkan terampil dalam menggambarkan bagan duduk daun dan diagram daun. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai duduk daun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan duduk daun atau filotaksis? Jadi, duduk daun adalah tata letak daun tumbuhan pada batang, cabang, atau ranting. Tentu adik-adik sudah tahu kan, jika daun tumbuhan dari nodia atau buku batang pada batang, cabang, atau ranting tumbuhan. Berdasarkan jumlah daun pada setiap nodia atau buku dapat terjadi beberapa kemungkinan, antara lain yang pertama, satu buku hanya ada satu daun sehingga daun pada batang, cabang, dan ranting tersebar. Itu disebut folia sparsa. Contohnya itu dari daun pepaya. Jika pada satu nodus ada dua daun berhadapan, itu disebut folia opposita. Contohnya jambu biji, mengkudu, dan soka. Dan yang ketiga, jika pada satu nodus ada lebih dari dua daun, itu disebut folia verticillata. Contohnya pohon pulai dan alamanda. Pada sebagian tumbuhan, ada yang memiliki daun berjejal di ujung atau pangkal batang karena buku atau nodia berjarak sangat dekat. Susunan daun seperti ini disebut roset. Roset dibagi menjadi dua, ada roset batang dan roset akar. Dapat dikatakan itu roset batang jika susunan daun berjejal pada ujung batang, contohnya pada pohon kelapa. Roset akar jika daun berjejal pada pangkal atau dekat akar, contohnya pada tanaman lobak. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, ada ketela pohon atau Monihot utilissima, yang kedua pacing atau Chotus spaciosa, dan yang ketiga alamanda atau Alamanda catarrhtica, dan yang keempat jambu biji atau Psidium guajava, dan yang kelima ada pepaya atau Carica papaya. Ingat, ketika mencari di sekitar rumah tempat tinggal, lakukan protokol kesehatan atau silahkan mencari di internet gambar dari bahan praktikum kita kali ini. Duduk daun dapat dihitung hanya pada tanaman dengan susunan daun tersebar atau folia sparsa. Tahapan penentuan rumus daun suatu tanaman, yang pertama, rumus daun A per B. A itu adalah jumlah lingkaran dan B adalah jumlah daun. Yang kedua, menganggap satu daun sebagai daun 0 atau titik 0. Yang ketiga, tandai daun yang letaknya sejajar dan paling dekat dengan daun ke 0. Yang keempat, cara mencari B. Yang pertama, hitung beberapa daun yang dilewati untuk mencapai daun yang sejajar dengan daun ke 0. Yang kedua, daun ke 0 tidak dihitung. Daun ke 1 sama dengan 1 hingga daun terakhir. Dan yang ketiga, jumlah daun yang dilewati adalah nilai B. Yang kelima, cara mencari A. Yang pertama, hitung ada berapa putaran yang terjadi bila daun atau titik ke 0 sampai daun atau titik yang sejajar dengan daun ke 0 dihubungkan. B. Jumlah putaran sama dengan A. Berbagai tumbuhan dengan daun tersebar atau folia sparsa memiliki rumus daun antara lain 1/2, 1/3, dan sebagainya. Itu disebut deret Fibonacci. Cara menghitung sudut divergensi dengan menggunakan rumus A per B kali 360 derajat, yang mana A menunjukkan jumlah spiral dan B menunjukkan jumlah daun yang dilewati.
Nah, di sini kakak akan mencandra salah satu bahan praktikum acara duduk daun untuk diketahui rumus daunnya. Kita menggunakan bahan ketela pohon. Langkah yang pertama adalah menentukan letak daun pertama, yaitu di sini, hingga menemukan letak duduk daun yang tegak lurus dengan daun yang pertama. Rumus divergensi itu A per B. A itu menunjukkan jumlah lingkaran atau spiral dan B itu menunjukkan jumlah daun yang dilewati. A itu menunjukkan jumlah lingkaran yang dilewati dari daun pertama ke daun yang terakhir. Caranya adalah pertama dari daun pertama ditarik garis hingga satu lingkaran penuh sampai sini dan dilanjutkan satu lingkaran penuh lagi sampai sini sehingga ditemukan dua lingkaran. Lalu kita menghitung B yang menunjukkan jumlah duduk daun yang dilewati. Yang pertama dari sini berarti yang dilewati adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga menghasilkan rumus duduk daun ketela pohon yaitu 2 per 5. Sekian pencandraan dari kakak tentang duduk daun ketela pohon. Untuk bahan yang lain silahkan dicandra secara mandiri, dan selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan diagram dan bagan duduk daun. Adik, di sini kakak akan menjelaskan langkah-langkah membuat diagram daun. Nah, di sini kakak mengambil salah satu contoh yaitu ketela pohon dengan rumus daun 2 per 5. Nah, pertama-tama kita membuat 6 lingkaran. Dari luar ke dalam, 6 itu berasal dari penyebut ditambah dengan 1. Nah, setelah kita membuat lingkaran, langkah selanjutnya adalah membuat garis ortostik berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Garis ortostik ini berasal dari penyebut. Jadi kan tadi rumusnya 2 per 5, jadi garis ortostik yang kita buat adalah berjumlah 5. Langkah selanjutnya kita membuat garis spiral genetik. Garis putus-putus ini itu yang dinamakan garis spiral genetik. Selanjutnya kita membuat titik daun pertama pada garis ortostik yang pertama yaitu di pojok kanan bawah. Selanjutnya titik daun kedua itu setelah kita melewati satu garis ortostik, dan disinilah letak titik daun kedua. Dengan langkah yang sama sampai ke titik daun ke-6 yang berada di sini. Jadi seperti itu cara pembuatan diagram duduk daun ketela pohon dengan rumus 2 per 5. Ini kakak akan menjelaskan cara membuat bagan duduk daun dengan mengambil salah satu contoh dari bahan praktikum yaitu ketela pohon dengan rumus daun 2 per 5. Yang pertama adalah membuat gambar tabung. Nah, setelah kita menggambar tabung, langkah selanjutnya adalah menggambar garis ortostik yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita menentukan letak duduk daun. Nah, di sini letak duduk daun pertama dan di sini letak duduk daun kedua. Karena rumusnya 2 per 5 sehingga harus melewati satu garis ortostik. Nah, letak duduk daun ketiga berada di sebelah sini. Caranya itu tetap harus melewati satu garis ortostik dan dengan cara yang sama hingga ke letak duduk daun yang ke-6. Nah, setelah kita menggambar letak duduk daun, langkah selanjutnya adalah kita menggambar garis spiral genetik, yaitu garis yang menghubungkan antara daun pertama dengan daun kedua dengan daun ketiga hingga ke daun ke-6. Nah, seperti ini contoh bagan duduk daun ketela pohon dengan rumus 2 per 5. Untuk bahan yang lain, silahkan adik-adik mencoba sendiri dengan cara sama seperti yang kakak ajarkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi koas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat! Nah, itu tadi penjelasan mengenai duduk daun di praktikum botani kali ini. Untuk materi yang kurang jelas bisa ditanyakan ke koas masing-masing, baik melalui personal chat ataupun di grup ya. Saya selaku koas meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat!